Di dalam perjalanan hidup, tentunya pasti banyak sob yang namanya lika-liku di dalam kehidupan kita. Yang terkadang kita merasa amat sulit untuk menentukan bahwa jalan mana sih yang akan lo pilih. Apakah lo mau berdiam diri atau lo mau bangkit untuk berdiri? Oke sob, di saat lo lebih memilih untuk duduk terdiam, yang ada hanya kebencian sob yang menghampiri lo. Dan juga bakal ada sob cacian dan makian dari lingkungan terdekat. Tapi di sisi lain, ketika lo memilih untuk bangkit atau untuk berdiri, di situ pun ternyata tetap ada sob tantangannya. Tidak sedikit pula orang-orang yang datang menghampiri lo, bahkan sampai melemahkan lo juga. Masa sih lo bisa berhasil dan bisa berubah? Apalagi masih banyak kata-kata yang bisa membuat lo down gitu, dan membuat lo hanya berdiam diri selamanya lah ya. Nah sob, teori dari penulis ini memberikan gagasan semangat buat diri lo, yaitu hidup lo adalah apa yang lo pikirkan. Ketika yang lo pikirkan itu kesulitan, maka kesulitan itu yang akan menghampiri lo. Nah, begitupun sebaliknya sob, ketika yang lo pikirkan itu kemudahan, maka kemudahan itu yang akan menghampiri lo sob. Nah, oke sob, coba deh lo renungin aja sedikit. Di saat keluarga lo lagi pada tidur, seperti ibu lo atau ayah lo, yang pastinya di setiap doa mereka tertanam sob, menginginkan lo itu seorang yang sukses atau orang yang berhasil. Malah sebaliknya sob, betapa kecewanya mereka yang selalu mendoakan lo setiap hari, bila mana lo itu seorang yang gagal di dalam kehidupan lo, atau lo lebih memilih berhenti untuk berjuang. Gak mungkin kan sob? Jangan sampai deh itu terjadi pada diri lo sob. Coba lo ingatkan lagi sob, semangat dan spirit lo lagi. Lo itu harus bisa memilih atau memiliki semangat juang yang tinggi sob, untuk menuju keberhasilan yang lebih baik. Karena sesulit apapun perjalanan hidup lo, pasti ada kemudahan sob. Bila mana lo itu berjuang, menyerah bukan pilihan yang tepat sob, karena tidak ada kata akhir untuk menyerah. Itu pun bukan pilihan sob. Tetaplah ada di jalan lo sob, dan selalu stay di pendirian lo. Kalau banyak cacian dan makian yang begitu pahit menghampiri lo, akan bahwa lo itu pasti bisa dan berhasil dan sukses sob. Jangan lupa lo itu harus memiliki mentor atau guru sob di dalam kehidupan lo. Karena ibarat anggota tubuh, sosok guru itu adalah bagian kepala. Orang tanpa tangan masih bisa hidup sob, dan orang tanpa kaki masih bisa hidup juga. Tapi tidak ada orang yang bisa hidup tanpa kepala sob. Maka dari itu, milikilah guru di dalam hati lo dan kehidupan lo. My teacher is the best. Mengikuti dinamika kehidupan memang tidak mudah sob. Ada berbagai rintangannya yang harus lo hadapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak jarang pula lo hampir menyerah dalam menghadapi masalah yang muncul. Seperti kata pepatah, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Hal itu menjadi sebuah motivasi untuk lo. Tidak boleh menyerah begitu saja, meskipun terasa berat awalnya. Bila diusahakan pelan-pelan dan konsisten, lo akan terbiasa sob. Lalu bagaimana cara melatih sikap pantang menyerah? Ini dia tips dari Jerry Channel yang bisa lo terapin. Nah, untuk tips yang pertama, yaitu jangan sesali kegagalan. Diperlukan usaha yang keras untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Meskipun dalam prosesnya kita sering dihadapkan sob dengan berbagai rintangan dan berujung kegagalan. So, jangan menyesal deh, karena itu sudah menjadi bagian dari proses kehidupan lo. Dalam keadaan seperti ini, biasanya lo seharusnya melatih sikap pantang menyerah. Kegagalan itu pasti ada sob, namun jangan sampai kegagalan terjadi berulang kali ya.
pada usaha lo. Jadikan kegagalan yang pernah lo alami menjadi sebuah pembelajaran untuk proses kedepannya sob. Sehingga lo menjadi pintar dan tidak mengulangi hal yang membuat lo gagal lagi. Nah, untuk tip yang kedua yaitu tetap optimis. Memiliki sikap yang optimis juga sangat berpengaruh pada cara melatih sikap pantang menyerah. Pikiran positif yang dihasilkan dari sikap optimis bisa membuat lo berpikir lebih tenang sob, untuk menemukan jalan keluarnya untuk masalah lo. Hal ini bisa memudahkan juga sob, untuk membangkitkan lagi semangat yang sempat pudar karena kegagalan yang lo alami. Yakinlah, lalu ada jalan keluarnya sob untuk setiap masalah lo. Hanya perlu lo sedikit berpikir yang tenang dan tidak banyak mengeluh. Nah, cara sederhana untuk membangun optimisme adalah dengan melakukan hal-hal yang lo sukai. Misalnya membaca buku, menulis, atau menonton film, dan hal positif lainnya sob. Mungkin ada yang salah dengan proses yang lo jalanin sob, sehingga lo harus merasakan kegagalan. Coba deh untuk berpikir tenang dan menemukan apa yang salah dengan proses lo. Nah, caranya buatlah catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses yang lo jalanin sob. Setelah menemukan apa yang salah, coba deh untuk mencari jalan keluarnya yang lebih kreatif gitu. Dari sini lo bisa belajar bagaimana menghadapi masalah jika ada masalah lain muncul di kemudian hari. Nah, untuk tips selanjutnya sob, yaitu melakukan sebuah tindakan. Pantang menyerah bukan hanya sebuah wacana yang lo tulis di buku aja sob, atau di buku catatan. Nah, lo juga harus perlu melakukan sesuatu untuk mengakhiri masalah lo. Sebagus apapun rencana lo, percuma saja kalau lo tidak ada tindakan yang lo lakuin. Mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah merupakan bentuk pantang menyerah sob yang sebenarnya. Lagi pula, jika hanya berdiam diri terus menerus, lo akan semakin larut pada penyesalan yang berakibat kegagalan yang lo alami. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu berani menghadapi tantangan. Setelah satu-satu permasalahanmu selesai, bukan berarti masalah lo benar-benar berakhir. Akan ada tantangan selanjutnya sob yang harus hadapi di kemudian hari. Beranikan diri untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di depan lo. Jika bisa, lo memulainya dengan cara lo sendiri ya. Itu berarti kualitas lo benar-benar sudah di-upgrade dari sebelumnya. Munculnya tantangan bukan berarti dunia itu tidak mendukung proses lo. Akan tetapi nih, memberikan lo kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. Melatih sikap pantang menyerah memang perlu dilakukan agar lo bisa terbiasa menyelesaikannya masalah tanpa banyak mengeluh. Itulah beberapa cara yang bisa lo lakuin ya untuk melatih sikap pantang menyerah. Berdirinya kegagalan bisa lo obati dengan sikap pantang menyerah. Oke, itulah ringkasan dari tips dari JN Channel agar lo bisa hidup pantang menyerah. Jangan lupa sob subscribe dan hidupin tanda loncengnya ya, agar lo bisa tahu video-video selanjutnya. Dan JR Channel juga semangat untuk edukasi dan memberikan tips selanjutnya. Oke, awali harimu dengan senyuman, maka kebahagiaan akan datang. Pilih lo, semangat beraktivitas.